Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa pecinta kristologi dari Mualaf Center Hagia Sophia, juga penggemar dari Yamima, kami ucapkan selamat bergabung pada kesempatan kali ini. Kita mendapatkan tamu, yaitu di sebelah kanan saya adalah Bapak Pendeta Samuel Siahaan. Di sebelah kanannya Ibu Deborah Siti Amanah. Kemudian di sebelah kiri saya ada Gus Bedik. Kemudian ada Ustazah Etika. Mereka berempat nanti akan memandu kita untuk masing-masing menjelaskan dari judul yang menarik kali ini, yaitu mana yang lebih mengikuti hukum Taurat, apakah Kristen, apakah Islam. Nah, pada dialog persaudaraan kali ini nanti kita atur sesinya, langsung saja Ibu Deborah atau Pendeta Samuel yang akan menjelaskan 10 menit untuk mereka berdua atau di tangan salah satu, kemudian dilanjutkan oleh dari pihak Gus Bedik dan Bu Etika 10 menit dibagi berdua atau salah satu saja, kompromi sendiri. Baik, dialog persaudaraan Islam Kristen ini kami tunjukkan bahwa kami adalah para pendamai, tidak perlu bersih tegang, ya, semuanya mempunyai agama dan kepercayaan yang sudah diyakini dan semuanya adalah atas hidayah. Baik, kita akan segera mulai. Langsung saja. Selamat datang Ustadz Kainama. Tidak panjang lebar supaya ini waktunya sudah molor, jadi kita akan segera mulai. Kita persilahkan kepada pihak Kristen, Pendeta Samuel untuk menjelaskan tentang ajaran Kristen itu sendiri, yang dengan judul yang menarik tadi. Apakah lebih menjalankan ajaran-ajaran Taurat, ya, ataukah nanti Islam yang akan lebih banyak menjalankan hukum Taurat itu sendiri? Oke. Dipersilakan. Bisa saya mulai ya? Oke. Jadi perkenalkan diri masing-masing. Saya Samuel Siahaan, saya Pendeta Samuel Siahaan yang ditabiskan oleh Sinode Gereja Yesus Allah Esa, Gereja Wanes. Saya orang Batak asli, lahir di Prokerto. Saya juga seorang seniman, ya, seorang musisi. Sama kita. Ya, itu biodata dari saya sekilas saja. Silakan buat rekan saya. Oke, terima kasih untuk Pak Ustadz dan Hagia Sophia sudah memberi kesempatan saya untuk berdiskusi persaudaraan ini. Perkenalkan, nama saya Deborah Siti Amanah. Saya asli dari Demak. Saya Jawa asli dan saya ditabiskan di GBI Jakarta. Itu aja sih. Gitu. Silakan dilanjutkan untuk menjelaskan. Oke. Ya, jadi tadi dari moderator meminta saya untuk menjelaskan tentang Kristen, ya. Jadi Kristen itu diambil dari bahasa Yunani, dari kata Kristos, yang diterjemahkan dari bahasa Ibraninya adalah Masiah, ya, diyunanikan jadi Kristos. Nah, Kristen menjadi bentuk adjektif untuk pengikut daripada oknumnya yang itu Kristus, gelar Kristus yang adalah namanya Yesus atau Yesua. Nah, jadi sebenarnya Kristen ini adalah mesianik, ya, artinya bahwa ini adalah konsep yang berasal dari Taurat. Ketika orang Israel dibawa keluar oleh Yehova dari tanah perbudakan di Mesir, sehingga dia menanti kedatangan seorang raja yang adalah Elohim sendiri. Nah, namun dari perjalanan orang Israel itu, mereka suka bersungut-sungut dan protes kepada Tuhan sehingga meminta raja manusia, gitu. Dia meminta raja manusia, tapi Tuhan sendiri bilang, bukankah aku yang menjadi rajamu?
tapi Tuhan masih tetap memberikan raja manusia, yaitu Saul. Berjalan seperti terus dengan pelanggaran-pelanggaran orang Israel. Dari pelanggaran itulah maka terjadi hukuman. Ketika dia di Gunung Horeb, dia melanggar suatu perbuatan yang sangat membuat Tuhan cemburu, yaitu membuat patung lembu emas, sehingga Tuhan begitu marah. Namun pada akhirnya orang Israel meminta terus, dari zaman ke zaman ratusan tahun, meminta untuk Tuhan lagi tampil menunjukkan wajahnya kepada bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan mengiyakan tentang kemunculan wajahnya lagi. Lalu Tuhan berkata, aku akan datang dan menyatakan wajahku ketika aku mencurahkan roh pengasihan kepada keluarga Daud dan Israel, ketika mereka menikam aku seperti menikam anak sulung dan anak tunggal. Zakaria 12 ayat 10. Nah, itulah konsep kekristenan yang artinya mesianik, bahwa Tuhan sendiri akan datang sebagai yang diurapi. Yehova itu adalah ruah yang tidak bisa diurapi, tetapi dia mendatangkan baitnya untuk diurapi, sehingga dia dapat menjadi kudus, dan sehingga orang-orang dapat menjadi tahu siapakah dia itu yang diurapi. Nah, kalau kita baca di Yesaya 43 ayat 10 dan 11 dikatakan, kamulah saksi-saksiku, aku tetap dia. Aku di situ present tense dan dia di situ future tense imperfect. Aku tetap dia yang akan datang itu. Dahulu tidak ada Allah dibentuk dan sesudahnya tidak akan ada lagi. Ini LAI yang saya pakai ya. Akulah Yehova dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Kata juru selamat di situ memakai kata Mosia atau bentuk kata kerja, bukan pakai kata Masia. Pakai kata Mosia, artinya pelaku keselamatan itu sendiri. Di situ bentuk kata kerja aktif singular. Jadi bukan 3 pribadi ya. Nah, jadi di situ aktif singular. Lalu di Lukas 2 ayat 11, ayat 10, malaikat berkata datang kepada lebih dari satu gembala mengatakan, jangan takut, aku datang membawa berita kesukaan besar. Nah, di situ pakai kata euangelion, dari kata eu angelion, yang menjadi berfonetik menjadi Injil ke bahasa Arab atau Eungeli. Nah, isi Injil itu atau kabar baik itu adalah telah lahir bagimu Kristus, juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi itulah. Jadi Kristus adalah juru selamat adalah Yesaya 43 ayat 10-11, aku tetap dia, tidak ada Allah dibentuk dan sesudahnya. Dialah juru selamat atau pelaku keselamatan, maka Kristus adalah juru selamat. Dalam bahasa Yunani soter, Kristusnya dalam bahasa Yunaninya artinya Mesia, maka Tuhan di situ adalah Yehova itu sendiri sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11 tadi. Itulah kekristenan yang benar. Inilah Injil yang benar. Jadi barang siapa menolak dia bukan satu-satunya juru selamat itu yang adalah Yehova yang lahir itu sendiri, maka saya nggak tahu deh bisa dibilang Kristen apa enggak. Tetapi ini data yang saya bawa berdasarkan teks terjemahan dan teks asli gitu. Tapi tadi waktu di Zakaria 12 itu ada dirubah teks terjemahannya. Aku akan memandang kepada dia, itu salah. Jadi aku akan memandang mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikamku. Di situ adalah Yehova itu sendiri. Jadi gitu teman-teman. Itulah kekristenan Injil yang benar itu. Itu kekristenan. Saya rasa cukup penjelasan saya apa itu Kristen. Baru 4 menit, Ibu Deborah mau menambahkan? Kayaknya saya rasa sudah cukup ya, udah cukup jelas juga. Saya simpulkan dulu sedikit ya. Silakan. Oke, saya tambahkan. Kaitannya dengan Taurat bahwa Kristen itu di Taurat. Ya, jadi Taurat itu adalah perjanjian Tuhan, ikatan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, janji ini tidak diperuntukkan kepada nenek moyang Israel, tetapi hanya diperuntukkan kepada bangsa yang dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan Mesir. Bahkan bukan juga kepada Yakub yang adalah Israel itu sendiri, tetapi kepada 12 suku. Nah, janji itu Tuhan tetapkan kepada mereka. Nah, jadi karena pelanggaran bangsa ini semenjak di Horeb itu, dia benar-benar membuat Tuhan marah itu. Sementara Musa naik ke gunung Horeb menerima 10 hukum Tuhan, ketika itu Tuhan bicara kepada Musa, lihat bangsamu telah melakukan apa yang menyakitkan hatiku. Dia turun, dia telah membuat patung lembu emas. Padahal udah dibawa Tuhan dari perbudakan di Mesir dan dikasih makan Tuhan di padang gurun. Ketika turun Musa dari situ, bangsa Israel telah berbuat istilahnya berbuat zina atau menyembah ilah yang lain. Nah,
Di situ Tuhan hendak memusnahkan 11 suku Israel, hanya menyisakan suku Lewi yaitu Musa. Tetapi Musa merayu Tuhan. Oke, tuntun terus bangsa ini sampai ke tanah perjanjian yang ada di Palestina itu sekarang. Silakan tuntun terus, tetapi aku sudah tidak lagi menyertai kamu di depan. Tetapi aku akan mengutus malaikatku untuk berdiri mengawal bangsa ini. Tetapi Musa tetap merayu. Nah, itulah Taurat. Ya, Taurat itu artinya hukum. Di dalamnya ada misfot, ada misfotin dan segala macam. Setelah Musa menambahkan hukum buat kepentingan hukum teritorial dan segala macamnya di luar dari 10 hukum itu. Nah, itulah berjalan terus yang tadi saya ceritakan sampai perjanjian itu datang, karena ketika Tuhan sakit hati dengan perbuatan bangsa Israel, dia menyembunyikan wajahnya. Namun sebelumnya Tuhan berhadapan langsung dengan orang Israel, muka ketemu muka, seperti bapak kepada anak-anaknya. Semenjak itu Tuhan sakit hati, dia memalingkan wajahnya, tidak mau lagi menghadapkan wajahnya kepada Israel, sampai akhirnya Tuhan menjawab doa mereka, supaya Tuhan memalingkan lagi, dia jawab itu doa. Tetapi jawaban doa itu, saya akan menyatakan wajahku ketika kamu menikam aku di atas salib itu, sebagai anak tunggal dan anak sulung. Itu aja dari saya. Baik. Saya rasa udah lengkap banget itu hubungannya dengan Taurat dan Mesianik. Itu. Oke, jadi sebenarnya waktunya masih tersisa 3 menit lebih sedikit. Kalau masih mau Udah cukup saya rasa. disesuaikan itu, kalau sudah cukup, ya kita persilahkan kepada pihak Muslim, Ibu Bunda juga. Jadi Saya tak- ingat pada judulnya bahwa manakah yang lebih menjalankan hukum Taurat, Islamkah atau Kristenkah? Dipersilakan Ibu Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tahu bahwa Taurat ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Bani Israel ya. Dan sebetulnya ada 2 kitab suci ada 2 kitab Taurat yang dipercaya oleh Bani Israel, yaitu Taurat Shebektav dan Taurat Shebe'al. Artinya tertulis dan yang lisan. Yang lisan ini kemudian menjadi misnah, ya, dikumpulkan dalam bentuk misnah dan kemudian diserahkan dalam kemarah, dia menjadi Talmud. Nah, kita akan melihat bagaimana apakah ajaran Islam ini mengikuti Torah Shebektav dan Shebe'al, ya, Torah tertulis dan Torah lisan, ya, karena itulah sebenarnya Torah itu tidak hanya satu, tidak hanya yang tertulis tapi ada yang lisan, ya. Kita lihat dulu bagaimana pendapat para rabi, ya. Pendapat para rabi sejak zaman Rabi Rambam, Maimonides yang hidup di awal abad 12, kemudian anaknya beliau Rabi Abraham, kemudian Rabi Abrahamson yang sekarang, itu sudah banyak pernyataan bahwa Islam adalah agama yang terdekat dengan Yahudi. Saya kutip satu saja karena untuk menyingkat waktu, seperti yang dikatakan oleh Rabbi Tovia Singer, dia mengatakan Islam by far is the closest faith to Judaism. Jadi sejauh ini Islam itu agama yang terdekat. Semua rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa we have the same God. Jadi Tuhan mereka dengan Tuhan Islam sama. Hanya mereka memang tidak mengakui Quran karena yang terakhir adalah Torah. Nah, kita akan melihat nih benar tidak pernyataan Rabi. Bahkan Rabi Saadia Gaon dalam targumnya menulis tetragrammaton 4 tetragrammaton Yod-Heh Vav-Heh menjadi dengan sepadan dengan kata Allah. Ya, karena mereka mengatakan bahwa we have the same God. Kita memang the closest faith dengan Islam. Nah, kita melihat benar nggak apa yang mereka katakan. Jadi kita minta pendapat para rabi ini, bukan dari saya pribadi. Nah, ciri-cirinya apa? Kita lihat di Torah Shebektav, ya. Kita kenal dengan 10 perintah Allah, ya. Nah, di dalam Torah maupun di dalam Quran, Tuhan itu akan menyatakan dengan jelas siapa dirinya, ya. Dia nggak akan tidak mengatakan, misalnya dalam Torah Shebektav, dia dalam ulangan, dalam Exodus, ya, Shemot 20, dia Tuhan mengatakan Anochi Adonai Elohecha, ya, Elohecha Asher Hoseticha Me'eretz Misraim Mibait Abadim. Jadi akulah Tuhan yang Anochi, itu aku sendiri maksudnya, bukan Ani tapi Anochi, yang telah mengeluarkan engkau dari Mesir, dari perbudakan, ya. Dalam surat Toha pun Quran juga menjelaskan, ya, Inani ana Allah, ya, Inani ana Allah, kemudian la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholati li dzikri. Jadi aku adalah Allah Tuhanmu. Jadi Tuhan itu tegas mengatakan
aku loh ini Tuhan, ya sama itu. Yang kedua, bagaimana Tuhan mengatur cara tata beribadah antara umatnya dengan Tuhan, ini jelas. Misalnya dalam Yahudi dengan Islam sama, bacaannya sama-sama dalam bahasa pewahyuan. Jadi kalau orang Islam dalam bahasa Arab, sholatnya orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kita sebagai orang Islam kemanapun, saya ke Turki kemana, sholatnya sudah tahu bahwa sholatnya seperti itu caranya. Ya, kalau kita bedakan dengan Kristen kan Anda pasti antara Kristen karismatik dan ini dan kan berbeda liturgi. Ya, sehingga kalau saya sering sekali ketemu teman-teman itu akan bertanya, kamu gerejanya di mana? Karena liturginya beda. Sementara kita sebagai orang Islam atau seorang Yudaism nggak akan menanyakan masjidmu di mana, karena masjid kita di mana-mana. Nah, itulah keseragaman bahasa ya. Kemudian sama-sama sholat menghadap kiblat. Yahudi menghadap kiblat di Yerusalem ya, Beit Hamikdash, kita menghadap Ka'bah ya. Jadi sebagai tempat untuk menghadap, bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Ya sebenarnya ada gambarnya, tapi nanti kalau saya share screen terlalu. Terus ritualnya sama. Nah, dan yang penting untuk menyatakan bahwa kita mengikuti agama Yahudi adalah agama inti kan ada konsep ketuhanan ya tertingginya, ada syariah ya, ada muamalah. Konsep ketuhanan Yahudi dengan Islam itu sama-sama tauhid, sama-sama maha tunggal. Jadi orang Yahudi bisa sholat ke masjid, sementara tidak bisa ke gereja karena maha tunggalnya kita sama. Ibu sudah 5 menit. Sedikit nggak apa-apa, nanti saya minta waktunya. Nah, konsep ketauhidan ini sama di mana ciri-cirinya tauhid apa? Tidak ada Tuhan nuzul menjadi manusia atau apapun untuk menebus dosa manusia dengan darahnya. Itu tidak ada konsep seperti dalam Yudaism maupun Islam. Ini yang utama. Nah, nanti akan saya tanyakan kepada teman-teman Kristen, apa dasarnya bahwa manusia harus dikorbankan, Tuhan ya, menjadi manusia harus dikorbankan untuk menebus darah. Kan pasti dasarnya Taurat ya. Nah, saya minta bukti. Jadi kalau saya sudah membuktikan ya. Yang terakhir saya mengatakan bahwa Islam juga mengikuti Torah Sebe'alf, Torah lisan ya. Misalnya banyak sekali hukum-hukum dari Torah lisan yang Islam lakukan. Saya beri beberapa contoh aja. Sama-sama digubur dengan kain kafan yang warna putih. Ada toharot ya, bersuci. Setiap buang air besar dan kecil itu harus dengan air ya. Kalau Anda ke bandara Islam pasti ada airnya. Kalau ke bandara non Muslim pasti pakainya tisu. Karena nggak ada hukum toharoh seperti dalam Yahudi dan Islam. Kemudian ada makanan halal atau kosher. Kemudian mengawali makan dan hal-hal yang baik dengan tangan kanan itu sama persis ya. Terus kemudian menyembelih hewan harus dengan tata cara, misalnya pisau yang tajam dan menyebut nama Tuhan. Wanita haid tidak boleh berhubungan. Kemudian syariat berpakaian, misalnya kan orang Yahudi kan memang harus berpakaian tertutup, yang belum menikah wanitanya yang sudah menikah harus pakai hijab ya, kerudung lah maksudnya, nggak seperti hijab. Nah, kita juga mengikuti Torah Sebe'alf. Jadi baik Torah Sebektaf maupun Torah Sebe'alf kita jalani, sehingga inilah the closest religion, the closest faith between Judaism and Islam. Bisa dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya, para panitia, para pemirsa dan saudara-saudaraku dari Kristen, Siaan dan Mbak Deborah Amanah. Oke. Hukum Taurat ada 10 ya. Aku lebih senang pakai bahasa kita, Dasatita, ada 10. Pertanyaannya, apakah memang 10 itu aja hukum Taurat? Apakah di luar hukum Taurat itu, misalkan sunat di situ nggak ada, makan babi nggak ada, itu termasuk hukum Taurat nggak? Jadi supaya kita ada constraint itu jelas gitu. Nanti mana yang hukum Taurat, mana yang bukan. Kita kan dikit-dikit ngomong lauh mahfud, hukum ada dari lauh mahfud. Jadi law itu lembaran. Ini orang Kristen, orang Islam biar ngerti semua. Law itu lembaran. Kalau dalam edisi Ibraninya law ya, kita law. Mahfud itu terjaga. Jadi dalam lembaran terjaga. Jangan kalau bilang law mahfud terus otaknya ke awang-awang, enggak. Law mahfud itu ya ini law mahfud gitu loh. Nah, sekarang kita
yang mau kita bilang sebagai hukum Torah itu yang mana? Apa cukup yang 10 Commandment 10 dasar tita atau semua aturan-aturan yang ada di dalam 5 kitab Torah ini dari mulai Kejadian itu? Yang mana? Nah, kan kita belum sepakat ini. Jadi aku baca yang ada aja dari apa, karena kalau aku baca semuanya nanti habis waktu. Gini aja. Pertama, akulah Tuhan Allahmu. Kedua, jangan ada Allah lain. Ketiga, jangan membuat patung apapun. Yang keempat, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Yang kelima, kuduskanlah Sabat. Berikutnya, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina. Kalau ditanya, Islam menjalankan ini semua. Ya, menjalankan ini semua. Jadi siapa yang lebih dekat kepada hukum Torah? Menjalankan ini semua. Nanti yang ada perbedaan itu juga yang merubah Gusti Allah Agung, bukan mau kita. Dari mana terjadi perubahan dari Sabat menjadi Jumat? 1 menit. Sini semua kita kerjakan. Coba tanya orang Islam, ada yang berani melanggar ini? Nggak ada. Jadi kalau bilang di klaim siapa paling dekat dengan hukum Torah, ya gue jawab Islam dong. Kalau misalkan Kristen, nanti kita diskusikan dulu tentang konsep teos. Ada yang Tritunggal, ada yang Tunggal, ada yang Oneness. Nanti yang dari Amerika itu beda lagi, siapa itu? Mormon, kan? Jadi kalau misalkan ditanya, jadi gini, menurut saya pembicaranya nggak menjurus, jadi aku agak pusing, maka aku juruskan. Kan pembicaraan kita siapa yang paling dekat dengan hukum Taurat, maka gue jawab Islam. Argumentasi gue tidak ada orang Islam berani melanggar 10 ini. Baik. Ya, Itu yang cukup. spektak. Waktunya habis. Ini adalah spektak. Oke. Cukup mendebarkan. Oke. Ya, saya kira sudah jelas Dari ya. iya. Sedikit bahwa Oke, ini stop. Torah spektak. Oke ya. Jadi Jadi begini, jelas. sesi menjelaskan masing-masing materi Teh manis. 10 menit sudah. Ya. 10 menit sudah. Sekarang kita kasihkan kesempatan kepada pihak Kristen untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Maksimal 2 menit. Kemudian nanti dari pihak Muslim menjelaskan maksimal 5 menit. Dipersilakan Ibu Deborah atau Pendeta Samuel yang mau menanyakan satu pertanyaan. Mau bertanya dulu? 2 menit. Saya hanya mau bertanya mengenai karena tema kita adalah hukum Taurat ya, tentang Taurat ya, Taurat, mana mana yang yang mengaplikasikan, ya, mana ya yang kan? meneruskan, Ya, mengikuti. meneruskan seperti itu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Samuel, Taurat itu diturunkan hanya kepada bangsa Israel. Bahkan yang harus keluar dari perbudakan dari Mesir. Nah, kok bisa maaf nih, Muslim, Islam maksud saya, itu jalurnya dari mana? Apakah Islam itu ada di saat itu? Apakah Islam atau maksudnya saudara ini dari bangsa Israel? Nah, itu yang saya mau bertanyakan, mungkin akan ditambahin nama bangsa seperti itu. Oke. Oke. 1 menit lagi. Ya, saya bacakan saja ayatnya. Ulangan 5 ayat 1 dan 3. Buat netizen juga catat ya, penting ayat 1 sampai 3 ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Dengan setia artinya tidak boleh yang dirubah. Nanti ada ayatnya lagi yang lain. Ulangan 5 ayat 2. Yehova Elohenu, Yehova Allah kita, telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Ulangan 5 ayat 3. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup, termasuk yang keluar dari tanah Mesir. Itu aja. Jadi, Oke. Jadi Pertanyaannya? silakan. Tadi cukup 1. Ya. Ya. Ya, cukup satu aja tadi. Pertanyaannya yang jelas dari Ibu Deborah. Oke, Tercatat nggak? saya jawab ya, Silakan. Bu Deborah, terima kasih. Jadi pemahaman beda-beda ini harus dibetulkan, diluruskan bahwa Islam itu bukan agama baru, agama yang diturunkan sejak zaman Nabi Adam. Jadi dalam perspektif Islam itu bukan agama baru. Jadi yang menurunkan Taurat ya Allah. Karena itu hanya Taurat diturunkan untuk Bani Israel. Nah, ciri-cirinya agama Islam apa? Agama yang diturunkan dari Allah itu submit to only one God.
Ya, karena itu waktu saya tanya ke Rabi tanya ke saya, apa artinya Islam etika? Saya itu only one God. Jadi kita hanya percaya satu pada satu Tuhan yang esa. Nah, dia mengatakan so I Muslim. Jadi Yesus pun membawa ajaran tauhid. Jadi ciri-ciri agama-agama yang dahulu sampai dengan Taurat itu semua membawa agama tauhid. Hanya waktu itu memang Taurat diberikan kepada bangsa Israel karena itu sudah skenario Tuhan. Kenapa waktu itu? Karena bangsa Israel itu dipercaya pada saat itu. Nah, asalnya dari mana? Islam ini turunnya karena memang Allahnya sama, ya. Dan tidak mungkin ke Bani Israel terus karena pada suatu saat Al-Qur'an ini sebagai the last, sebagai kitab terakhir Nabi Muhammad, nabi terakhir. Karena bersifat universal, tidak untuk bangsa Israel tapi universal, ya. Dalam tataran Anda gini, kalau bagi kami cukup Tuhan Yesus sebagai data, Yesus sebagai Tuhan dan terakhir sebagai nabi, ya. Kita tidak bisa. Saya tanya pada orang ateis, ya. Misalnya orang ateis bertanya gini, benar nggak bahwa Yesus itu nabi terakhir, tidak ada kitab suci lain? Faktanya ada Quran dan ada Nabi Muhammad. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad nabi terakhir dan Quran itu adalah kitab terakhir, Anda saya nggak percaya. Sampai sekarang belum ada nabi yang lain yang datang gitu loh. Sampai sekarang belum ada kitab suci lain yang datang yang dianut oleh 2 miliar orang. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan kaitannya dengan apa? Kaitannya memang sama-sama dari Allah yang mengajarkan tauhid. Yang kebetulan waktu itu dipercayakan kepada Bani Israel. Tapi selanjutnya Allah akan mempercayakan pada seluruh bangsa. At the end, pada yang terakhir ini adalah ke semua orang, ke semua manusia, rahmatul alamin. Karena itu memang Allah tidak membedakan suku bangsa apapun. Masih 3 menit. Setengah menit lagi ya. Jadi kaitannya apa? Ya kaitannya itu. Kan Anda sebagai Kristen kan Anda juga dari Goyim, kalau orang Islam mengatakan Goyim, ya. Goyim ini bangsa-bangsa yang non Israel juga, ya kan. Kalau Anda mengatakan dari Bani Israel, kaitannya apa? Anda kan bukan Bani Israel kan gitu. Nah, memang kita bukan Bani Israel, tapi yang diturunkan oleh, makanya orang Israel, semua rabi-rabi di Israel mengatakan, rabi besar pun, Rabi Mir selalu mengatakan we have the same God with Islam, ya. Sebagian rabi mengatakan bahwa tapi memang Quran diturunkan untuk bukan Bani Israel, untuk bangsa-bangsa lain. Ada yang mengatakan mereka nggak percaya Quran, yang percaya ada Taurat. Itu saja, asalnya dari Tuhan yang sama dan memang diturunkan sejak Nabi Adam. Taurat, Zabur, Injil, Quran itu dalam perspektif Islam itu dari Allah yang sama. Bisa dilanjut? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya saya hanya menyimpulkan ya begitu, kerangka berpikir kita itu holistik atau parsial. Gitu loh. Islam itu parsial. Apa Islam itu holistik? Islam itu holistik. Dia memandang satu rangkaian yang utuh, benang merah Abrahamic faith ini. Sebagai anak-anak Abraham, kok ditanya kenapa kami menjalankan, ya memang kok di kami sudah nggak disebut hukum Torah kan. Sudah nggak disebutnya hukum itu Torah, bener lai kita tadi. Jadi kalau bilang hukum Torah itu jadi lucu bener. Jadi ya sudah nggak dibilang Torah, tapi aturan-aturan itu masuk ke Islam lewat kitab suci. Ya kami tunduk patuh, Islam itu tunduk patuh. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dulu tetap sabat, ya kami sabat. Tapi kan sudah berubah menjadi Jumat, ya kami ikuti. Gampangnya tadi seperti tadi, misalkan jangan berzina. Di Islam nggak boleh takobul zina, nggak boleh dekat-dekat zina. Misalkan tentang akulah Tuhan Allahmu, itu ehad itu benar-benar dijaga. Ehadnya sama. Jadi kalau ditanya dari mana? Ya dari Allah yang tunggal. Cuman kalau kami menyebutnya alif lam lam ha, di sananya disebut YHWH tetragramaton. Itu perlu ilmu sendiri, bahasa, bagaimana alif lam lam ha itu bisa sama dengan YHWH. Jadi jawabannya begitu. Masih 45 detik. Ya, saya kira tadi kesimpulannya memang Tuhan itu hanya satu, ya kan, Maha Tunggal. Dia akan menurunkan satu agama itu, yaitu agama tauhid, ya, yang menyembah hanya satu Tuhan, ya. Maha Tunggal itu tidak ada partner, ya, seperti yang dikatakan para nabi. Islam seperti kami, tidak ada Tuhan, ini nggak ada partner, nggak ada Tuhan putra, nggak ada Tuhan menjadi anak, menjelma menjadi anak. Jadi Maha Tunggal, dan tidak ada Tuhan harus turun untuk menebus dosa manusia dengan mengorbankan darahnya. Tidak ada konsep itu sama sekali, baik dalam Yudaisme dalam Islam. Itu persis sama, sampai Rabi mengatakan, kita selalu, saya 3 tahun belajar sama Rabi Taufia, ya, sampai dia mengatakan we have almost the same stories, jadi antara stories antara Quran dan itu sama persis, sehingga dia mengakui bahwa we have the same God gitu. Semua Rabi mengakui kita Tuhan yang sama. Terima kasih. Break dulu. Ya. Mikrofonnya dibuka.